Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Andrizal SPD dari SD Negeri 12 Padangkubu, Kabupaten Pasaman. Dan nama saya Ernawati SPD SD, berasal dari SDN 18 Rantang Tunggang, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Dan saya Yopelia SPD dari SD Negeri 12 Padangkubu, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erna, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yope. Bu Yope sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Oh iya Bu Erna, hari ini Bu Erna akan melakukan coaching ya dengan Pak Andri. Iya Bu Yope. Oke, sebelum Bu Erna melakukan coaching dengan Pak Andri, ada sedikit peraturan yang akan saya jelaskan pada Bu Erna ya. Iya, boleh Bu Yope, silakan. Bu Erna, nanti di saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Andri, Ibu menjadi coachnya dan Pak Andri menjadi coachingnya. Saya akan amati Ibu dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai atau belum dengan alur ceritanya. Lalu apakah Bu Erna sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada coaching. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Erna ajukan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching ya Bu ya. Nah kalau begitu Bu Erna, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Iya boleh Bu Yope, silakan. Yang pertama, kompetensi apa sih yang sebenarnya yang ingin Bu Erna kembangkan dalam proses coaching hari ini? Begini ya Bu Yope, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini tentu saja kompetensi inti coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bu Erna ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi ini, yang mana sih yang paling spesifik yang ingin Bu Erna terapkan dan kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi begini Bu Yope, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya Bu Yope. Oh, jadi intinya pada proses coaching kali ini Bu Erna ingin mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu kan Bu Erna? Iya betul sekali Bu Yope. Nah, kira-kira nih Bu Erna, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan ini seperti apa sih? Indikator ketercapaiannya adalah saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coaching juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Oh, baik. Jadi menurut Bu Erna, dari indikator ketercapaiannya itu di mana coaching bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya dan memiliki rencana-rencana ya Bu sebagai solusi dari masalah yang dihadapi coaching tersebut. Begitu kan Bu Erna? Iya begitu Bu Yope. Baik Bu Erna, terima kasih atas jawabannya.
Sekarang silakan Bu Erna melakukan coaching dengan Pak Andri sebaik-baiknya ya Bu. Nanti setelah Bu Erna selesai melakukan coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya, baik Bu Yope. Nah, baik, sekarang silakan Bu Erna lakukan proses coachingnya dengan Pak Andri. Baik Bu Yope, terima kasih. Sama-sama Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Andri. Gimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh Pak Andri, silakan. Kebetulan saya lagi jam kosong saat ini, tapi saya hanya punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya Pak Andri. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Jadi apa yang akan Pak Andri ceritakan dan apa yang bisa saya bantu Pak Andri? Begini Bu, kenapa Bu murid-murid saya kurang semangat dan mereka lebih suka berbicara Bu, di saat saya menyampaikan materi pembelajaran. Kalau begitu, apa yang Pak Andri harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu cara mengatasi murid-murid yang kurang semangat dan anak-anak yang suka berbicara saat menyampaikan materi pembelajaran. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid tidak semangat dan lebih suka berbicara dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya tidak semangat dan lebih suka berbicara, itu yang pertama Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Yang kedua Bu, saya cenderung menggunakan metode ceramah. Terus Bu, saya tidak melibatkan murid Bu secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi untuk menghindari kebosanannya, mereka jadi berbicara Bu dalam pembelajaran. Oh begitu ya Pak Andri. Nah kira-kira nih hal apa yang membuat murid Bapak semangat dan tidak berbicara lagi dalam belajar? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, sehingga murid terlibat aktif menggunakan sumber belajar yang beragam, kemudian membuat pembelajaran yang menarik, dan juga Bu, menerapkan ice breaking. Itu menurut saya Bu. Oh, kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Sebelumnya Bu, saya biasanya menggunakan buku teks saja Bu, yang ada di perpustakaan sekolah sebagai referensi untuk pembelajaran Bu. Menurut Bapak, adakah sumber belajar selain buku teks? Saya rasa Bu, sepertinya banyak sekali Bu. Seperti kalau pada saat zaman sekarang ini Bu, di Google, kita share di Google Bu, itu bisa juga. Kemudian dari YouTube, kalau saat sekarang ini bisa juga Bu. Dan juga dari aplikasi lain yang sedang tren saat ini Bu. Nah, betul sekali Pak Andri. Saya yakin jika Pak Andri bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid semangat dalam belajar dan mereka tidak akan berbicara lagi. Hal yang lain lagi selama pelajaran berlangsung. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh begini Bu, kalau rencana saya Bu,
untuk merancang pembelajaran ini itu banyak sekali, Bu. Yang pertama, Bu, saya akan merancang pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, di internet ataupun di YouTube, Bu. Kemudian, Bu, yang kedua, saya akan merancang media pembelajaran yang menarik seperti dalam bentuk PPT, dalam bentuk video. Dan saya kebetulan, Bu, karena di sekolah kita ada fokus, saya akan memfasilitasi fokus itu, Bu, untuk menayangkan PPT dan video itu. Kemudian, Bu, yang ketiga, saya rencananya, Bu, akan melibatkan seluruh murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, Bu, yang keempat, Bu, saya akan memberi tugas yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Terus rencana saya, Bu, saya juga menyampaikan materi melalui lagu, Bu, karena tadi tidak bervariasi. Rencana saya, Bu, akan melalui nyanyi, Bu, saya akan menyampaikan materi. Karena saya tahu juga, Bu, murid-murid saya itu, Bu, suka sekali bernyanyi, Bu. Suka. Dan terakhir, Bu, di jam rawan itu biasanya, Bu, di jam pulang itu, jam terakhir itu siswa ngantuk dan saya akan mencobakan, Bu, dengan ice breaking, Bu. Hanya itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bapak Andri ya. Saya yakin sekali bila Bapak menjalankan rencana ini, pasti murid-murid akan semangat dan akan memperhatikan materi yang Bapak ajarkan. Dan tidak ada lagi yang akan berbicara saat belajar. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Begini, Bu. Saya rencananya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, bukan seperti dari buku perpustakaan lagi, Bu. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan melibatkan siswa secara aktif, Bu. Saya akan memberi tugas sesuai dengan minat dan bakat murid, serta saya akan melakukan ice breaking di jam-jam yang rawan agar anak tidak mengantuk, Bu. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Andri. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Andri dan berjalan sesuai rencana Pak Andri. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan, Bu, kita selalu sehat dan semangat menjalankan tugas sebagai pendidik dan bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, ya, Bu, ya. Amin, amin. Baik Bapak, semangat ya Bapak. Oh ya, kapan Bapak mulai menerapkannya? Insya Allah besok akan saya langsung cobakan, Bu. Baiklah, kita ketemu lagi besok ya Pak. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya nanti. Baik, Bu. Besok rencananya, Bu, setelah jam pulang sekolah kita ketemu lagi ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Andri, sama-sama. Waalaikumsalam. Saya mohon izin, Bu, ya. Sama-sama Pak, silakan. Baiklah Bu Erna, tadi saya sudah melihat praktik coaching Bu Erna dengan Pak Andri. Menurut Bu Erna nih, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu Yope, tadi sudah berjalan dengan lancar. Baiklah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Erna. Baik Bu Yope, silakan. Baiklah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait tentang indikator ketercapaiannya? Selama proses coaching, saya sudah melakukan tahapan-tahapan percakapan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identitas, kemudian rencana aksi,
dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi diri dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Jadi sudah berhasil ya Bu ya melaksanakan proses coaching dengan Pak Andri dengan menggunakan alur Tirta. Nah Bu Erna, sesuai dengan saya amati ada beberapa catatan yang saya buat ya Bu. Tadi Bu Erna sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dan yang kedua sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching. Dan yang ketiga Bu Erna sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi. Bu Erna juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi dapat dilakukan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah hadir penuh, Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif, Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching itu sendiri. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Begini Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta supaya bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan kepala sekolah. Wah, bagus sekali, luar biasa ya Bu ya. Baik Bu Erna, semoga kedepannya lebih baik dan lebih sukses lagi ya Bu. Terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan Pak Andri. Dan kita akhiri saja ya Bu. Semoga Bu Erna tetap sehat dan tetap semangat. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu Yope. Sama-sama Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.